Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Deborah Ramawati. Oke, jadi di video kali ini tuh aku cuman mau vlog-vlog biasa doang. Karena kebetulan aku tuh ada tugas dari guru jurusan aku. Tugasnya tuh cuman bikin video perkenalan, tapi katanya tuh harus se-estetik mungkin. Kita mulai aja ya. Hai, nama aku Deborah Ramawati. Just call me Bora. Kalian bisa panggil aku Bora, Deborah, Rara, Deb, terserah kalian, senyaman mungkin. Aku itu anak pertama dari 2 bersaudara. Terus rumah aku di Parken, Parayan Kencana, tapi yang di Soreangnya, bukan yang di Margahayu. Kenapa sih milih jurusan broadcasting dan perfilman? Nah, alasan aku masuk ke broadcasting dan perfilman itu, pertama, aku tuh ingin bisa belajar desain grafis, kayak gini nih. Kenapa sih aku mau belajar desain grafis? Karena aku tuh penulis Wattpad, dan aku tuh gak bisa bikin cover bukunya. Karena menurut aku pembaca itu bisa suka sama novel kita karena ngelihat dari cover buku. Cover bukunya juga harus bagus, biar bisa menarik pembaca lebih banyak lagi. Nah, karena aku tuh nggak bisa desain grafis, jadi aku tuh memutuskan untuk masuk nih ke jurusan multimedia itu, yang sekarang ganti jadi broadcasting dan perfilman. Itu alasan pertama. Masih ada nih. Untuk alasan yang kedua, aku kan udah punya planning dari sebelum aku lulus SMP, kalau nanti pas aku masuk ke SMK itu mau mengambil jurusan yang mengandung IT gitu. IT itu information technology ya kan. Jadi dimana kita tuh mempelajari tentang berbagai komputer dan teknologi informasi. Bener nggak sih? Bener kayaknya. Nah, jadi multimedia itu menurut aku salah satu jurusan IT. Nah, aku mulai jatuh cinta nih sama si multimedia yang berubah menjadi broadcasting dan perfilman. Gak tahu kenapa nih ya. Kan aku tuh udah nge-searching multimedia satu kata pang. Nah, ada sakit hati juga pas tahu kurikulumnya dirubah dan nama multimedia dirubah menjadi broadcasting dan perfilman. Gak tau kenapa, padahal belum belajar multimedia, tapi pas udah tahu kalau nama itu dirubah, aku tuh kayak kok dirubah sih kayak gitu. Tapi mungkin ini kebijakan dari pemerintah ya, kita nggak bisa senaknya. Untuk alasan ketiga, ini cukup kayak cepet banget gitu kayak nangkepnya. Kita bahas aja ya. Ketika multimedia dirubah menjadi broadcasting dan perfilman, aku tuh ngekepoin, nge-search langsung googling gitu ya. Apa sih broadcasting dan perfilman itu? Ternyata lebih ke televisi ya, lebih ke film, lebih ke aku tampilin dulu deh apa sih broadcasting dan perfilman itu. Kita lihat ya di sini. Nah, dari salah satu karir yang ada di situ, yang terpampang di situ, aku tuh lebih jatuh cinta ke reporter. Gak tau kenapa nih. Sebenarnya udah dari awal sih ingin reporter, makanya masuk jurusan ini. Tapi kan aku lebih menekankan sebagai desain grafis gitu, ingin jadi desain grafis gitu. Tapi ya gak apa-apa, jadi double aja gitu. Aku bisa belajar desain grafis, aku bisa belajar jadi reporter, aku juga bisa belajar nih jadi kameramen. Bener gak sih? Asik banget deh kayaknya kalau di jurusan ini. Semoga aja cepet-cepet luring karena ingin ngerasain gitu gimana sih belajar broadcasting dan perfilman itu. Untuk alasan yang terakhir, yaitu yang keempat, kan sekarang tuh masih pandemi nih. Nah, menurut aku tuh jurusan yang mengandung IT itu tuh yang lagi dibutuhin di masa-masa pandemi kayak gini. Kenapa dibutuhin? Karena semua new normal, serba online, apa-apa online, kita sekolah aja online, belum bisa tatap muka. Nah, makanya aku tertarik banget nih masuk ke jurusan ini karena emang lagi bener-bener dibutuhin di masa pandemi kayak gini. Oke, jadi segitu doang sih alasan aku kenapa aku mau masuk jurusan broadcasting dan perfilman. Ngomong-ngomong soal pandemi nih, apa sih yang kalian lakuin selama pandemi?
pasti rebahan, ngerjain tugas, kayak gitu-gitu doang kan. Emang boring banget, tapi mau kayak gimana lagi, emang lagi situasinya kayak gini, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Selama pandemi ini tuh, aku jadi suka nonton drakor. Dulu nih sebelum pandemi, aku tuh bukan tipe-tipe orang yang suka nonton, paling gak suka karena aku males aja gitu baca subtitlenya. Aneh aja gitu semenjak pandemi, kok aku jadi suka drakor ya? Aku jadi suka opa-opa Korea ya? Gak tau kenapa. Belajar bahasa Korea, coba aneh banget. Tapi gak apa-apa lah, buat pengetahuan juga. Terus selain nonton drakor, aku juga suka belajar. Itu paling gak lupa. Karena emang tugas numpuk tiap hari, tapi aku bukan ngeluh ya, cuman aku punya satu keunikan di diri aku sendiri nih. Jadi keunikan yang aku punya itu kayak misalkan aku tuh belajar gak suka monoton gitu, kayak misalkan ngerangkum itu aja, hitam putih pakai pulpen hitam gitu. Aku gak suka banget kayak gitu, karena menurut aku itu tuh bikin semangat belajar aku nurun. Gak tahu kenapa. Ada yang sama gak sih kayak aku? Coba komen dulu ya, biar kita tuh saling sharing aja gitu. Jadi aku tuh kayak harus pakai kayak gini gitu, kayak pakai sticky notes kayak gini. Aduh, kelihatan gak sih cahayanya? Nah, sticky notes kayak gini aku tuh punya banyak banget, tahu, cuman ini belum habis aja. Nah, jadi aku tuh harus pakai sticky notes, terus pakai ini, pakai pulpen kayak gini. Aku gak tau kenapa suka banget, parah suka banget pakai stabilo kayak gini. Sampai aku ngoleksi warna-warna stabilo, tapi belum banyak sih. Bentar. Nah, kayak pulpen kayak gini ya, kayak gini tuh stabilo. Aku tuh suka banget belajar kayak banyak warna-warni gitu, tapi aku belum izin sama bapaknya juga. Kalau misalkan boleh nggak sih kayak gini warna-warni gitu. Lihat ya, aku tuh udah belajar banyak banget tuh kayak gini. Kan nggak monoton kan warnanya, kelihatan nggak sih? Nggak monoton kan warnanya tuh, lihat. Bentar. Jatuh. Nih lihat ya, lihat gak monoton kan warnanya tuh. Emang aku tuh suka banget belajar kayak gini, kayak bikin semangat aku tuh bertambah. Kayak gini nih, lihat ya, aku tuh udah belajar project IPAS tuh. Dulu aku suka banget sama IPA, ternyata sekarang di SMK namanya jadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kita belajar IPA, kita juga belajar sosial. Menarik banget sih bagi aku. Lihat, jadi kayak suka aja gitu belajar kayak gini. Gak suka kayak monoton gitu, gak suka. Paling gak suka juga belum izin misalnya sama guru-guru, takutnya dimarahin tuh lihat, lucu banget kan? Iya, makanya aku suka banget. Kalian cobain deh belajar kayak gitu biar semangat kalian tuh kayak wow gitu. Bener-bener suka. Tuh, ini tadi aku bikin flow chart alir ya, aku baru belajar ini soalnya di SMP nggak ada, tapi lucu, bikin aku lebih kreatif. Mau cerita lagi nih, gimana sih perasaan pertama kali aku masuk di SMK Negeri 1 Katapang. Sebenarnya seneng banget ya bisa keterima di salah satu SMK favorit di Kota Bandung. Tapi di sini kan keadaannya kita ketemu secara virtual, jadi ada sedihnya juga. Tapi kaget dong, waktu MPLS tuh bener-bener bukan virtual, kayak bener-bener tatap muka, karena pihak sekolahnya tuh kayak mempersiapkannya bener-bener mateng, bikin aku tuh kayak ih gila, keren banget gitu. Terus juga ada hostnya tuh ibu siapa, aku lupa lagi ibu siapa. Aku nggak tahu, aku tuh jatuh cinta sama ibunya tuh, bisa banget gitu ngebawain acara dengan baik, dengan santai, dengan rame, dengan seru gitu, bikin si murid-muridnya tuh kayak bersemangat. Keren banget, parah. Pembawa acaranya keren banget. Udah sih, gitu doang. Yang pasti perasaan aku ketika pertama kali masuk ke SMK Negeri 1 Katapang bener-bener bahagia. Sebahagia itu, bener-bener seneng, bener-bener wow gitu. Kayaknya kita udah panjang lebar ngomongin tentang diri aku sendiri. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih banyak ya. Ya udah segitu doang video kali ini atau vlog kali ini. Sekali ngerjain tugas juga sih. Jadi ya udah. Oke, thanks.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku jadi itu loh, jadi suka banget kayak YouTube gitu. Biarin lah, nggak apa-apa. Sekalian ngerjain tugas, sekalian berkreasi. Bener nggak sih? See you next time. Semangat belajar ya.